viral dan juga kerap berpenampilan nyeleneh saat tampil. Jika kamu membuka mesin pencarian semacam Google dan mengetik Citayam Fashion Week, ada sebanyak 48.700.000 pencarian. Bing.com sebanyak 2.240.000.000 dan Yandex, ya ini gila sih. SCBD bukan lagi Sudirman Central Business District, ia berubah menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Ada apa dengan remaja-remaja ini? Dan untuk apa juga mereka ke sana? Fenomena SCBD berkaitan dengan sosiologi dan antropologi budaya, di mana sekelompok remaja ini yang dimulai dari bukan penduduk asli Jakarta dengan outfit mereka dan selebeunya mereka, di dalam ilmu sosiologi disebut subkultur. Kamus Bahasa Inggris Oxford menyebut subkultur sebagai subkelompok yang dapat diidentifikasi melalui ciri keyakinan atau minat yang berbeda dengan kelompok yang lebih besar. Cara untuk mengidentifikasi keberadaan subkultur di suatu masyarakat dapat dilihat secara simbolik apa yang melekat pada pakaian, musik, gaya rambut, dan pengaruh lain yang terlihat oleh anggotanya. Bahkan, adanya subkultur seringkali dianggap sebagai tandingan dengan kultur dominan yang menurut Dick Habditch dalam karyanya Subculture: The Meaning of Style sebagai subversi dari kenormalan. Subkultur dianggap negatif dan juga sebagai kritik terhadap standar masyarakat yang dominan. Anggota dari suatu subbudaya biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Di awal tahun 1950, David Riesman membedakan antara mayoritas yang secara pasif menerima gaya dan makna yang disediakan oleh industri komersil. Ide untuk karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Subkultur yang secara aktif mencari gaya minoritas, entah sebagai bentuk perlawanan atau hanya sekedar ekspresi diri. Kalian masih ingat ini? Yap, beberapa orang yang kontra terhadap istilah jamet sampai saat ini menganggapnya itu hal buruk, meskipun tidak sedikit yang mengapresiasinya. Ini udah senyum. Taklukkan mungkin ya buat wafer-wafer lain ya. Dan jamet disebut subkultur dengan ciri khas simbolnya yang tentunya itu berbeda dengan kultur induknya. Hutan bagian melintir, meletrek, meledak, bom, meletus, edur. Sebelum fenomena SCBD dan CFW, banyak subkultur-subkultur yang lahir di Indonesia atau bahkan di dunia. Dan setiap subkultur itu pasti menuai pro dan kontra. Hal yang mungkin mirip dengan CFW adalah Harajuku di Jepang. Harajuku dikenal sebagai salah satu bentuk dari pengungkapan ekspresi yang dilakukan oleh anak-anak muda Jepang. Yunya Kamawura, profesor sosiologi dari Fashion Institute of Technology di New York, mengatakan pakaian-pakaian yang dikenakan merupakan bentuk ekspresi dari nilai-nilai, norma, dan kepercayaan para pemakainya. Harajuku ini adalah nama distrik dan sebutannya adalah Harajuku Fashion Street di Jepang. Di CFW, nama distriknya adalah Sudirman menjadi SCBD atau Citayam Fashion Week. Jika menelusuri jumlah banyaknya pencarian di Google, Citayam Fashion Week memiliki 48.700.000 pencarian. Sedangkan jamet hanya 5.580.000 dengan berita sebanyak 51.500. Sisanya bisa jadi artikel atau esai, jurnal, video, dan lain semacamnya. Padahal keberadaan jamet lebih dulu ada daripada Citayam Fashion Week. Kedua, semaraknya SCBD dan CFW ini mengundang banyak perhatian seperti selebriti, pejabat, yang mereka memiliki basis fans atau popularitas yang sangat kuat. Sehingga CFW semakin besar, dan besar. Dengan dukungan tersebut baik secara verbal atau moral, subkultur ini tidak dianggap sebagai subversi lagi,
seperti yang dikhawatiri oleh Dick Hebdig. Selama masih ada kelas sosial, gap generation, standar kecantikan, standar kesuksesan, standar kemapanan, dan standar-standar mayoritas yang lainnya, subkultur itu akan selalu ada dengan wajah dan simbol yang berbeda. Ada yang benar-benar sebagai subversi atau perlawanan, bahkan ada yang menyimpang atau deviance, atau hanya sekedar ekspresi diri. Ya kalau lama-lama gue jadi betah gitu, gue kayak punya keluarga baru gitu di Sudirman. Buat ganti style kakak nih pakai baju Hana Fashion, mau nggak nih? Mau ya? Sudirman Depok Cita. Nah, menurut kalian nih, CFW ini merupakan subkultur positif atau negatif? Bolehlah share sedikit pandanganmu seputar CFW dari luar aspek sosiologi. Komentar di bawah ya.